Pasca sidang putusan terkait kebakaran hutan dan lahan antara pemerintah dengan PT BMH, situs resmi Pengadilan Negeri Palembang diretas. Layar situs ini menjadi penuh tulisan kekecewaan atas putusan hakim. Belum diketahui siapa yang meretas. Rekan kami, Nadia Atmaji, akan hadirkan informasi selengkapnya langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Nadia, apa upaya Pengadilan Negeri Palembang begitu mengetahui situsnya diretas? Sumi, upaya yang dilakukan oleh pihak PN Palembang setelah mengetahui situsnya diretas adalah dengan perbaikan yang dilakukan oleh tenaga ahli informatika dari PN Palembang. Fungsi seperti semula, dan adanya sentimen negatif ini tidak hanya dari website ini, tetapi juga adanya peredaran gambar yang berisi kritikan masyarakat terhadap putusan hakim yang dianggap tidak logis. Dan menurut PN Palembang, hal ini adalah konsekuensi dari profesi sebagai hakim, dan PN pun menganggap bahwa ini sudah banyak sekali terjadi. Dan berikut adalah pernyataan dari Humas PN Palembang. Terhadap sentimen itu sesuatu hal yang wajar buat dunia kami, di mana dunia kami ini merupakan dua sisi. Di satu sisi ada penggugat, di sisi lain ada tergugat. Sehingga apabila salah satu sisi menang, maka dia akan memuja, dan kami tidak perlu itu. Terhadap yang kalah, maka akan mencaci maki. Kami siap menerima itu. Sumi, beredarnya sentimen negatif dari publik terkait putusan ini bukan tanpa alasan, dan berikut kami tayangkan penelusuran kami. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat secara perdata PT BMH sebesar 7,9 triliun rupiah 9 bulan yang lalu terkait dengan kasus kebakaran hutan dan lahan. Lalu di akhir tahun 2015, Pengadilan Negeri memutuskan menolak gugatan seluruhnya. Beberapa pihak menemukan ada kejanggalan dalam putusan ini. Pasalnya, selama berjalannya sidang, fakta-fakta yang dipaparkan memberatkan PT BMH, termasuk saat sidang lokasi. Pertama, kami sangat kecewa ya mendengarkan putusan hakim terkait dengan gugatan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap PT BMH ini, karena fakta-fakta yang dihadirkan oleh penggugat atau Kementerian Lingkungan Hidup itu sebenarnya sudah menjadi bukti bahwa perusahaan ini sebenarnya sudah bersalah. Wilayah konsesi seluas 20.000 hektar di Ogan Komering Ilir yang diduga dibakar oleh PT BMH, hakim justru menyatakan perusahaan tidak bersalah karena pasca terbakar, hutan masih bisa ditanami kembali dengan baik. Sidang lokasi sudah pernah dilakukan di Desa Simpang 3 dan Biku, dan ditemukan bukti bahwa PT BMH tidak mempunyai alat pengangkut air dan menara pemantau kebakaran yang memadai. Jelas-jelas perusahaan mengikuti, kan sudah jelas mengikuti RKT-nya apanya. Saya rasa semua dari awal pun sudah terlalu mengada-ngada apa yang dibuat oleh gugatan. Menanggapi hal ini, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan menyatakan masih ada upaya yang bisa dilakukan, yakni banding dan juga upaya administrasi. Ya, sanksi administratif macam-macam ya. Ada yang namanya pembukuan, mungkin penghentian pelayanan dan sebagainya. Maka kita lihat dulu regulasi itu ada nggak yang dilanggar sama pemegang konsesi. Putusan ini mulanya diharapkan bisa menjadi titik balik perusahaan untuk lebih menjaga wilayah konsesinya. Tapi tampaknya dengan hasil seperti ini, kebakaran lahan di tahun 2016 justru semakin parah. Tim Liputan Metro TV. Sumi, di sisi lain, sejumlah aktivis lingkungan menyayangkan pihak penggugat yakni KLHK tidak mencantumkan strict liability, yakni prinsip yang menyatakan bahwa jika kebakaran terjadi di suatu wilayah, maka pemegang izin konsesinya ini harus bertanggung jawab tanpa dibuktikan kesalahan. Untuk sementara demikian, Sumi, kembali ke studio. Terima kasih Nadia Atmaji untuk informasinya langsung dari Palembang.